Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Oke, lihat balok A dan B dengan massa masing-masing 8 kilo dan 5 kilo. Berarti balok A-nya 8, balok B-nya 5 ya. Kemudian kalau sudah bagi balok dan lantai adalah 0,5 dan 0,5 diletakkan ke balok A. Timpah di atas ini ya. Ini kalau misalnya kita gambar, ini balok C-nya udah di atas. C-nya ya. Nah, di sini nanti kan ada gabungan massa jadinya. Balok C itu massanya 4 kilo, balok A-nya 4 jadinya 12. 12 ya. Oke, ini jadi 12 nih karena digabung. Nah, kemudian di sini ada gaya berat ya. Gaya berat WB. Nah, terus yang menghalangi adalah gaya ya, F. Ingat kan analisanya? Nah, ini kita hitung dulu ya. Gesek, terus dia ada koefisiennya, ada 2. Kalau ketemu soal model seperti ini, kita analisa dulu. Kita analisa dulu gaya gesek statisnya. Maksudnya apa, Pak? Gaya gesek ini, gaya gesek statis ini, gaya gesek ketika benda itu masih ya. Ingat bahwa gaya gesek ini, F itu, kan dikali dengan normalnya kan. Nah, yang punya normal ini bahasanya 12 kg. Gabungannya jadi 12 kg. Sehingga di sini ada W gabungan AC. Sehingga di sini ada normalnya. Normal AC. Nah, ini normalnya normal AC. Pasti sama dengan gaya beratnya ya. Ini dikali gaya beratnya, gaya berat AC. Kita uji statis dulu. Kita lihat berapa gaya gesek statisnya. Terus WAC-nya 12 kali 10 ya, berarti 120. 120. Sehingga jawabannya 60 Newton. Nah, gaya gesek itu benda yang membuat dia bergerak itu kan harusnya gaya yang membuat dia bergerak itu harus kan WB ya. Bergerak. Berapa besar gayanya? W itu kan massa kali gravitasi ya. Massanya itu 4. Gravitasi. Massanya 5, gravitasinya 10. Berarti 50 ya. 50 Newton. Nah, pakai logika aja deh. Bebannya 60, kamu tarik dengan gaya 50. Gerak nggak? Enggak. Berarti dia diam. Yang saya dapat dari pertanyaan ini maksudnya kan dia sistemnya A dulu, baru nanti C-nya nanti. Jawabannya aja menjadi diam, bukannya sistem tersebut diam. Oh iya, sistem baru, iya betul. Ya itu maksudnya. Kalau benar jadi kalau harusnya ngitung. Jadi dia gesekan statisnya itu kan nggak pakai. Iya. Kita kan dia ini kan tadi belum ditaruh kan C-nya. Yeah. Soalnya ini kan balok A dan B masing-masing 8 dan 5 kalau dibuka dengan tali mulai ke atas balok dan lantai 0,5 dan 0,3. Balok C masih 4 kg. Nah, jadi sebelumnya itu memang dia antara A dengan B. Tadi kan. Nah, kemudian ditaruh itu kan 5 berapa nih? A-nya itu 8 kilo. Kalau bisa kita 80 kali 0,5 berarti 4 E kan. Nah, terus ditambah dengan C ya kan, gaya geseknya 60 Newton. Berarti bukannya harusnya kita hitungnya yang statis itu 0,5 kali 80 sampai dengan 40. Habis itu yang kondisi kedua A plus C 12 kali 10 120 dikali koefisien kinetis, soalnya ada gerak. Maksudnya? Oh enggak gitu dianalisanya ya, enggak gitu. Kalau misalnya seperti itu, terus 0,3-nya untuk apa, Pak? Itu pengecoh. Jadi soal itu tipe host itu dia ada beberapa variabel ya. Jika misalnya gaya koefisien statisnya itu di bawah hasil gaya geseknya itu di bawah dari gaya pembuat kerjanya atau pembuat bergerak sistem, maka yang kita analisa nanti nyari percepatannya. Nah, F per M-nya kan. Dan nanti gaya geseknya syaratnya adalah ketika diuji dengan statis itu lebih besar dengan gaya geseknya ya daripada gaya geseknya. Baru nanti kita kan. Kalau misalnya
Pertanyaannya gimana kalau misalnya kita disuruh pakai kinetis? Pertanyaannya kalau kita pakai kinetis itu, anggap pertanyaan ini ya, nggak ada balok C-nya. Nggak ada kata-kata balok C dan masanya 4 kilo kemudian diletakkan, itu kita hapus. Nah, kalau bisa kita nggak ada pakai ini ya, gaya gesek statisnya, kan nanti kita dapatnya doang kan, gaya berat A doang, 80 ya, 80 Newton. Berarti kan 40 Newton nih. Nah, ini yang membuat dia bergerak. Nah, baru dia nanti mau hitung percepatannya, dan di sini kan ada muncul gini. Gaya yang membuat dia bergerak itu kan WB, dikurang gaya geseknya. Ini sigma M-nya ya. Nah, gaya gesek di sini nanti pakai mu-nya mu kinetis ya. Gaya gesek kinetisnya. FK-nya kan pakai statis karena dia sudah bergerak. Gitu. Gimana Mas Irta, paham? Nggak apa-apa, tanyakan aja kalau misalnya ada yang masih kurang paham, biar jelas. Ya, saya Paham kira ya? maksudnya dalam kondisi bergerak berarti dia pakai kinetis. Enggak. Dia langsung aja dia pakai statis dia. Ya. Ya, oke. Oke. Oke, Pak. Oh, kinetis itu nggak ada C-nya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemarin yang Bapak kasih tahu. Dari persamaan posisi, itu kita mencari kecepatan sesaat. Ini caranya adalah kita hitung turunannya. Ya, kecepatan itu adalah turunan dari persamaan posisi. Di sini persamaan posisinya kebetulan pakai simbol Y. Boleh ya, mau simbol R, mau simbol Y, mau simbol S, X, dari soal. Jadi nggak ada acuan bakunya ya. Kan DY per DT ya. Berarti diferensial dari 8T min T kuadrat per DT. Nah, Bapak mau tanya, kalian di sini ada nggak yang belum paham turunan? Biar Bapak jelasin lagi. Arteris? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham berarti langsung aja ya. Bapak nggak usah jelasin lagi. Nah, ketika diturunkan, nah ini kan menjadi 8T karena diturunkan terhadap T. Dikurang 2T pangkat 1. Nah, ini persamaan T-nya. Nah, tinggal kita masukin aja. Jika T-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 2, berapa? Ya, tinggal masukkan saja. Sama dengan 8 min 2 dikali dengan 2. Sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya B. Ini siapa yang benar jawaban ini? Aku, Pak. Lupa, Pak. Oke, bagus ya. Kayak gini cara kerjainnya. Diturunkan. Pak, nanti kalau misalnya nyari A-nya gimana, Pak? dV per dt. Turunan dari persamaan kecepatan. Persamaan kecepatannya kan tadi udah ketemu tuh. 8 min 2T. Nah, ya kan? Kita turunkan. Nah, jadi tinggal min 2. Min 2 berarti dia diperlambat. Ya. Artinya sistem mengalami perlambatan. Ya, Pak, kalau misal dari persamaan percepatan mau nyari persamaan posisi mana? Integral. Kita pakai integral. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini sudah Bapak tulis ininya, persamaan matematisnya. Karena Bapak khawatir pena Bapak error lagi, makanya ini sudah Bapak tulis dan sudah jawabannya. Nah, ini kita menggunakan analisa energi. Ya, analisa energi. Hukum energi mekanik. Ya. Ingat aja, Pak, ini kok ada S ini F, G, min, W, sin, theta. Ingat di sini kan, ya ini kalau Bapak analisa satu-satu, kayak berat. Kemudian nanti di sini ada gaya normalnya, lalu di sini nanti ada W cos theta-nya. Kemudian di sini nanti ada W sin theta-nya. Ya kan? Nah, di sini juga ada gaya gesek. Nah, lantai kasar kan, mau dirubah ke energi, itu kita ingat aja rumus usaha. Ya, usaha itu force, ya kan, dikali dengan jaraknya, distance-nya, ada perpindahannya. Karena W sin theta gaya ya, gaya geseknya, kita perlu berubah menjadi comfort energi. Kenapa? Karena kesetaraan. Di sini EK, di sini harus bentuknya energi juga. Berarti dikali jaraknya, S-nya. Nah, di sini kita bisa cari dulu satu-satu. Oke, pasti kalian sudah paham ya. F plus mu kali N, itu rumus gaya gesek ya. Ini artinya F kecil ini, bukan F besar.
Ya, nggak apa-apa deh ya. Sekarang nggak ada simbol FV-nya. Kita buat kayak gesek. Min W sin theta atau sin alpha. Ini karena susah pakai tetanya, udah pakai A aja nggak apa ya. Sin alpha atau sin theta sama aja. Nah, S-nya, Pak, S-nya di situ di mana sih, Pak? Oke. Di sini bisa kita lihat. Yang ditanya adalah, maka besar gaya yang dibutuhkan agar balok berhenti tepat di kaki bidang adalah yang kita masukin aja. V-nya kan dapat 7,5 kecepatannya ya. Oh, kurang jelas ya. Oke, mari. Oke, sudah jelas ya. Koefisien geseknya 3/16 ya, tinggal kita masukkan saja. Lalu, Pak, kok ini W-nya nilai negatif, Pak? Nah, ini dari sini, ya. Kan F-nya ini kan dia arahnya ke atas, geseknya juga arahnya ke atas, ya. Kita anggaplah dia, ini karena F-nya besar ya, F-nya paling besar supaya dia bisa menahan, kita anggap yang searah dengan F ini dia positif. Yang berlawan dengan F ini dia negatif, maka F plus F gas dikurang W sin alpanya, terus sin tetanya, di situ sin alpha nggak masalah ya. Oke, terus dikali dengan S-nya. Nah, terus dimasukin, oh ini S-nya bukan 3,25, 75. Oke, dimasukin ya, dihitung, maka dapatnya segini. F plus 1,5 min 6. Maka dapatlah gaya minimumnya itu 12 Newton. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke, lanjut. Nah, ini tadi mau Bapak bikin kayak gitu juga, tapi tadi Bapak belum sempat karena tadi Bapak ada jeda selang ngajar tadi, Bapak sempat ke RS dulu karena orang tua Bapak masuk rumah sakit. Sebenarnya juga lumayan agak panjang nih. Oke, selanjutnya. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya 900 kg per meter pangkat 3. Ternyata seperbagian muncul di atas permukaan, sepertiga bagiannya ya, ketika di massa A. Berapa bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya per meter pangkat 3? Kayak mana nih caranya? Dalam analisa soal kayak gini, ini kan tentang fluida ya, di materi Sek 5 semester 2 ini. Jadi, ingat aja bahwa gaya Archimedes itu, Fa itu, rumusnya Rho kali gravitasi, Rho GV. Volume benda yang tercelup, VB ya. Sekarang gini, kita harus tahu berapa massa jenis bendanya. Kayak mana Pak? Nah, di sini bisa kita tulis Rho air ya. Kita pakai persamaan gini aja. Ini pakai cara simpelnya aja bahwa massa jenis benda dikali dengan massa jenis air dikali gravitasi kali X volume benda. X ini adalah berapa volume benda itu tercelup. Ya, ingat tercelup. Yang tenggelam ya. Nah, di sini kan yang muncul itu sepertiga. Maka kalau yang tenggelam berapa VB yang tenggelamnya? X-nya itu kita cari ini label X-nya ya. Apa label X-nya dulu? Maka X-nya itu berarti 1 dikurang sepertiga. 2/3. Sehingga sama dengan VB kita coret, Rho airnya itu 900 ya. Pertama 900. Ya, 900 dikali 2/3. Ini massa jenis bendanya. Berarti jawabannya massa jenis bendanya itu 600 ya kilogram per meter pangkat 3. Nah, sekarang kalau dicelupin ke B berapa yang muncul? Ya udah, tinggal masukin kayak gini lagi aja. Berarti rho benda kali G kali volume benda sama dengan dikali G dikali X volume benda yang tercelup. Nah, rho B-nya berapa? Kita dapat 600. Ya kan? G dengan VB-nya kita bisa langsung coret ya. Ini kita coret. 1200 X. Sehingga nanti X-nya itu kita dapatkan setengah ya, 600 per 1200. Setengah.
Maka bagian yang nongol, ini tadi bagian yang nongol ya, yang muncul ya. Maka bagian yang muncul sama dengan 1 dikurang setengah. Sama dengan setengah. Oke, jawabannya setengah bagian. Ada nggak setengah bagian di sini? Oh ada Pak. C jawabannya. Ya gimana? Paham? Paham. Paham ya? Mudah ya sebenarnya. Ingat VB di sini adalah volume benda yang tercelup, bukan yang nol. Ya. Lanjut. Oke, selanjutnya. Nah ini salah satu asas penerapan asas ini ya, Bernoulli. Pada tabung pitot ya. Syarat supaya bisa menyemprotkan fluidanya, yang pertama itu pasti tekanan yang di dalam ini penyemprot nyamuk ya. Kalian sempat nggak pakai ini? Enggak. Ketemu nggak sih kalian zaman pakai ini? Enggak. Sebelum pakai, hah? Nggak ketemu ya bagian kayak gini ya? Kalau bapak dulu kayak gini sebelum, kalau sekarang kan cuma kayak force magic ya, dikocok-kocok tuh semprot gitu kan, ada gasnya. Kalau dulu nggak, didorong, ada pompanya. Jadi kalau nyemprot ruangan itu dorong, semprot, jadi nggak pakai gasnya dulu. Kalau sekarang pakai gas ya, pakai gas, tinggal pencet, terus gasnya keluar. Kalau dulu nggak, dulu didorong, ada pompanya. Ini pompanya pompa M ini nih. Ini dorong, ini pistonnya akan memberi. Yang pasti tekanan yang di P1 ini harus lebih besar daripada P2 agar dia ke luar. Oke. Nah, karena tekanannya besar, geraknya kecepatan volume ya, ini kecepatan. Kecepatannya itu agak lambat. Kenapa? Karena dia memberi tekanan besar, dia justru agak lambat ya. Gitu. Dan akhirnya menyebabkan keluar. Nah, ketika keluar, ini partikel kecepatannya luar biasa. Ya, nyemprotnya nih, V2-nya nih. Gitu kan? V1. Jadi jawabannya yang mana? Yang mana Nicholas? Yang B. Oke, yang B jawabannya ya. Paham ya? Bumi pada jarak tertentu di permukaan bumi hingga kecepatan untuk lintasan elips. Seperti pada gambar. Apabila pesawat kehilangan tenaga, serta berangsur-angsur, maka bentuk lintasan yang mungkin terjadi ditunjukkan oleh gambar. Yang mana jawabannya? B. Yang B masuk akal ya. Atau yang E? Berbisa. Nggak mungkin ya. Oke, yang B. Jelas ya. Oke, seorang balerina atau penari balet berdiri di atas lantai es, licin dan berputar di tempat seperti pada gambar. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Kemudian penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas adalah, nah ini berkaitan tentang momentum sudut. Apa Pak momentum sudutnya? Itu L. L sama dengan inersia, inersia dikali dengan kecepatan sudut. Ini momentum sudut ya. Inersia L-nya momentum sudut ya. Ini momentum sudut. Sudut, kemudian I-nya ini inersia, momen inersianya. Ini kecepatan sudut. Ya. Pak, ini kayak mana Pak cara jawabnya? Gampang. Nah, kalian gini aja. Antara peristiwa A ketika dia melipat tangannya dengan peristiwa B ketika dia merentangkan tangannya, yang mana menurut kalian kecepatannya paling besar? Kecepatan sudutnya atau kecepatan berputarnya? Ya, pakai logika. Oh, praktek juga boleh di rumah. Katie. Yang mana kecepatan yang paling besar? B. B. Kecepatan sudutnya memangnya berubah ya? Beda.
Yang sama itu momentumnya, dua. Tapi kecepatan sudutnya berbeda. Nah, kecepatan sudutnya mana yang paling cepat? Yang A. Ya. Ini lebih cepat ini. Kecepatan sudut di A itu lebih besar daripada kecepatan sudut di B. Itu berbanding terbalik terhadap inersia. Ya. Nah, simbolnya seperti ini. Ya. Kecepatan sudut itu berbanding terbalik. Sehingga inersia mana yang lebih besar? Inersia B atau inersia A? B. B. Jadi inersia si B itu jauh lebih besar dibanding inersia si A. Dan momentum sudutnya ini tetap. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Tetap. Berarti jawabannya mana? A, B, C. Yang E. Kita lihat inersia A lebih kecil, oke. Oke, yang E ya. Nah, jawabannya yang E. A. Ini momentum sudut B. Lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Nah, ini soalnya aplikatif. Ya, dalam mengerjakan soal ini kita pengerjaannya lihat di sini dan bersarang di dalam balok mengakibatkan balok naik setinggi H1. Balok lain yang identik ditembakkan peluru dari senapan B yang masanya sama ternyata mengakibatkan balok naik setinggi H2 sama dengan 30. Perbandingan kecepatan peluru dari senapan A dan senapan B sesaat menurut balok Anda. Ini kita bisa menggunakan analisa energi mekanik aja yang paling gampang. Ya. Ya kan, analisa energi mekanik, bahwa kita bisa menggunakan rumus segini. V itu, nanti kan ujung-ujungnya V itu sama dengan akar 2GH. Kalau kita menggunakan analisa energi mekanik. Oke. Oh Pak, Eka sama dengan EP Pak. Ini, ketika di posisi bawah, nih ya, ketika Bapak lingkar ini dia ada Eka. Ada EP. Eka-nya nggak ada ya. Jadi nanti analisanya Eka sama dengan EP, maka dihasilkan V itu akar 2GH. Sehingga kalau kita mau cari perbandingannya, ya udah kita cari aja. V1 berbanding V2. Itu akar dari 2G kali H1 itu 40 dibagi 2G, H2-nya 30. Coret. Ini kita sederhanakan lagi, ini coret, ini coret. Berarti akar 4 itu 2, akar 3 tetap akar 3. Yang ditanya VA dan senapan A dan senapan B. Yang gambar satu senapan A duluan ya. Berarti 2 berbanding akar 3. Jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Enggak. Enggak ya? Si Keisha masih sakit ya? Iya. Keisha sakit apa, Pak Seta? Oke, silakan dicatat dulu, Bapak mau masukin gambar lagi.
Oke, kembali lagi kita. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa. Kemarin Bapak bilangnya 3/5 atau 4/5? Pak Seta? Bapak bilang berapa ya? 3/5. Tapi 3/5, oke. pokoknya Kita pakai 3/5 dulu aja ya. 3/5. Oke, kayak Bapak juga kita 3/5. Iya Pak, 3/5. Oke, kita hitung dulu ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi cos alfanya 3/5. Dengan kecepatan awal 100. Massa peluru 40 gram dan G-nya 10. Energi potensial peluru setelah bergerak selama 5 sekon adalah, kita cari dulu, karena dia berkaitan dengan potensial, kita cari H-nya. Oke, analisa H itu kita dapat di persamaan sumbu Y. Nah, sumbu Y plus H sama dengan V0Y dikali dengan T min setengah G T kuadrat. Ini kan rumus GLBB tentang gerak vertikal. V0 sin theta dikali T min setengah kali G kali T kuadrat. Pak, kok di sini alfa? Oke, sama aja lah ya, mau alfa mau theta ya. V0-nya berapa? 100. Kalau cos alfanya 3/5, maka sini berapa? Sin rule, cos rule. Ini sudutnya. Cos itu sami ya, samping miring. Ini sami, sanya, ini miringnya. Ini depannya. Ya kan? Kalau sin itu depan miring. Udah Pak. Kalian udah belajar tentang ini belum? Udah ya? Itu 3/5 bilangnya. Berarti sampingnya ini 3, ini 5. Ya kan? Otomatis di sini 4. Kita buat 5. Dikali dengan T-nya 5. Dikurang setengah. Kali 10. T-nya 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil. Ini 5 kita coret. 4 kali 100. 400. Ya, coret nih 5-nya. Tewaskan. Setengah kali 10, 5. 5 kali 5 kuadrat. 5 pangkat 3. Itu min 1, 2, 5. Maka dihasilkan 275 meter. Ini ditanya energi potensial peluru. Ya kan? EP itu apa? MGH. MGH. Plus, 1000. Karena dirubah kilogram. Ini 10, ini 275. Nah, coret nih. 1, 2, 1, 2. 4 kali 275 berapa? Kalau kali 2 aja udah 550. Kali 2 lagi, berarti 1100. 1100 dibagi dengan 10. 110. Jawabannya 110 Joule. Yang B. Oke, sampai di sini. Ada yang bertanya? Atau ada pertanyaan? Jika kalian menemukan soal, silakan tanyakan. Tidak ada. Jelas Pak. Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau memang begitu, baiklah, kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan bye. Thank you Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you.